siap. Baik. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo, serta para pembicara, narasumber, seluruh peserta, terima kasih. Slide saya mungkin bisa dibantu, ya, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya Abdillah Munawir. Terima kasih atas kesempatan ini pada sesi bincang-bincang online dosen muda ilmu lingkungan Universitas Haloleo dengan tema meningkatkan kepercayaan diri dosen muda dalam dunia riset dan publikasi ilmiah. Adapun materi saya bertemakan peran strategis dosen muda ilmu lingkungan pada peningkatan tridharma perguruan tinggi. Saya sendiri S1 saya Universitas Haloleo Fakultas Pertanian Agroteknologi tahun 2009. S2 saya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Haloleo, dan S3 IPB University dari tahun 2014. Pada peran strategis tridharma perguruan tinggi, kita juga ketahui bersama bahwa terdapat 3 pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tridharma perguruan tinggi sendiri merupakan 3 landasan berpikir bagi kaum intelektual, di mana 3 landasan berpikir ini juga sudah mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sisi lain, dengan tridharma perguruan tinggi kita menjadikan sebuah pijakan ke arah yang lebih baik. Dan tridharma perguruan tinggi itu sendiri bukan saja merupakan tanggung jawab seorang dosen, mahasiswa, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari tenaga pendidikan. Di sini saya akan bagi banyak, selain sedikit terkait peran strategis tridharma perguruan tinggi, saya akan bagi tentang pengalaman-pengalaman saya di dunia riset terkait dengan tulisan dan beberapa riset saya yang alhamdulillah sudah sejak tahun 2016 riset saya bersama kawan-kawan dari dosen pertanian maupun dosen Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haloleo. Di sini bisa dilihat sendiri, saya telah mencapai beberapa tulisan dan alhamdulillah tembus di Direktorat Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ini merupakan satu terobosan tersendiri buat saya selaku dosen pemula yang mencoba untuk banyak menulis sehingga inovasi-inovasi terbaru. Next. Please, next. Menjadi dosen dan mahasiswa, kita tahu sendiri ini cukup berat. Halo, Pak Abdillah. Tanggung jawab besar kita dibebani oleh Halo, Pak Abdillah. Halo. Oke, mungkin baik Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta bincang-bincang santai dosen muda online. Sepertinya Pak Abdillah selaku presenter kita sedang mengalami gangguan teknis. Nanti kita mencoba untuk mengajak beliau untuk bergabung kembali manakala technical problemnya sudah teratasi. Untuk itu kita langsung saja membuka babakan diskusi kepada presenter kita Pak Surya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, bertanya langsung saja. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Halo Pak Abdillah.
Halo Pak Abdillah. Di suaranya Pak, suaranya Pak. Baik. Izin? Ya, silakan dilanjutkan Pak. Ya. Izin Pak. Ya Pak, sebentar Pak ya. Maaf, sedikit gangguan jaringan. Baik, silakan dilanjutkan Pak Abdillah. Ya. Saya lanjut. Di sini sedikit hasil tulisan saya dari International Conference, konferensi internasional, dan beberapa tulisan-tulisan di jurnal nasional, utamanya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Next. Saya pandangan saya dalam membuat tulisan dan pengalaman di jurnal internasional maupun pengalaman di international conference, di sini kita harus banyak berpikir Scopus. Ini yang pertama. Kenapa? Karena dengan kita banyak berpikir Scopus, kita mampu menciptakan tulisan-tulisan yang bisa kita submit dan diterima di jurnal Scopus itu sendiri. Dan di sini terkait dengan jurnal Scopus maupun proceeding Scopus, itu kita harus terfokus pada bagaimana menentukan judul. Judul ini menarik karena di contoh kasus dalam penulisan saya ini kita mesti berpikir bahwa fokus tulisan kita dalam menentukan judul itu tetap fokus pada penulisan inti dari tulisan, misalkan dinamika dan perubahan lahan, seperti contoh saya ini. Dan ketika kita sebagai mahasiswa wajib hukumnya menyertakan nama-nama komisi pembimbing, dan afiliasi bisa dari dosen luar maupun dari dosen perguruan tinggi lain atau dosen perguruan tinggi kita sendiri. Dan sebagai pemula, sebaiknya kita lebih terfokus pada proceeding international conference dan selalu berpikir Scopus. Dan ini sangat menentukan untuk kita. Kedua, dalam kita melakukan pencarian paper, penulisan paper, di sini kita juga sebagai teman-teman dosen ilmu lingkungan, sebagai dosen pemula, kita bisa searching penulisan paper dengan mencari seperti kita sebagai dosen lingkungan, kita coba searching tentang international conference terkait environmentalism yang benar-benar Scopus. Ketika kita mendapatkan itu, di slide ini menjelaskan bahwa kita fokus di logistik. Ini contoh di materi saya. Tetapi ketika kita sebagai orang lingkungan, ilmu lingkungan, kita fokus ke environmentalism dengan mencari jurnal yang Scopus. Ini penting. Yang ketiga adalah kita fokus pada template. Kenapa ini template menjadi penting? Karena kita tidak bisa membuat template dengan menformat sendiri. Otomatis akan ditolak. Jadi ketika kita sudah mendapatkan link untuk mendaftar dan itu terindah Scopus, baik di IOP maupun di SPIKE, kita bisa daftar dan utamakan template itu berdasarkan template yang telah dimiliki oleh link international conference tersebut. Oke, next. Yang keempat, kita mulai melakukan penulisan. Ini sedikit pengalaman. Ini penting karena
gambar-gambar itu mesti terlihat terlihat gambar yang baik dan format sesuai dengan petunjuk template yang di awal tadi. Ini biar menambah ketertarikan tersendiri buat reviewer sehingga bisa meloloskan tulisan paper kita di proceeding untuk konferensi internasional. Ini menjadi penting karena ini bagian dalam melakukan penulisan paper. Ini sedikit pengalaman dari saya. Yang kelima, kita masuk ke link web untuk international conference. Di sini kita akan melakukan login pendaftaran dan utamakan selalu berhubungan langsung dengan panitia. Kenapa? Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kita bagaimana mencoba memasukkan abstrak, baik itu abstrak maupun paper yang telah selesai. Ini penting karena kita akan selalu melakukan komunikasi terus-menerus dengan panitia. Yang keenam, di sini sesi kita ada perbaikan dari reviewer. Jadi kita selalu mengikuti petunjuk dari reviewer dan jangan pernah kita pesimis dan selalu berupaya untuk memperbaiki. Ini penting dan buat bahan presentasi untuk konferensi international conference pada saat presentasi, upayakan bahan presentasi kita itu jangan copy paste dari Word karena lebih baik kita buat sendiri dari Word biar terlihat bahan presentasi lebih baik. Yang ketujuh, kita bisa setelah melakukan conference kita bisa menunggu terbit. Di sini kita bisa menunggu terbit itu bisa masa tunggu tidak lebih dari 6 bulan. Tergantung dari penyelenggara international conference tersebut. Dan ini sedikit dari saya, dari international conference di IOP maupun di tulisan saya ini terkait Dynamics Vector di Lorelindo National Park di Indonesia. Ini alhamdulillah sudah terbit Scopus pada saat international conference saya kemarin dan ini menjadi satu pengalaman tersendiri buat saya sebagai seorang dosen pemula yang mencoba untuk Scopus dan selalu berpikir Scopus. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat bahwa hasil international conference kita itu Scopus atau tidak. Nah, di sini ada link, bisa saya di materi saya di sini bisa lihat di web scopus.com. Di sini kita bisa lihat link tersendiri apakah tulisan kita international conference yang kita ikuti itu Scopus apa tidak. Kita searching ke sini terus kita searching author, tuliskan nama kita, nama saya Abdillah dan kita bisa mengetahui bahwa tulisan kita ini Scopus apa tidak. Di sini bisa lihat sendiri di searching author. Oke, next, dan ada judul dari hasil international conference saya ya Dynamics Vector in the Lorelindo National Park ini. Ini hasil bahwa international conference yang saya ikuti ini Scopus. Ini yang selalu yang pengalaman kemarin yang saya lakukan. Yang berikutnya saya sedikit pengalaman tentang usulan-usulan Scopus untuk jurnal internasional. Jadi untuk melakukan penulisan jurnal internasional terlebih semacam kami di IPB masa studi saya dalam pelaksanaan penelitian dan diwajibkan harus Scopus jurnal internasional minimal Scopus Q4, Q3, Q2, Q1. Di sini kita bisa searching ke Simago jurnal-jurnal yang benar-benar Scopus, dia masuk ke peringkat Q4, Q3. Di contoh ini adalah International Journal Science Management, ini Q3. Di sini kita bisa searching semua jenis jurnal, baik jurnal environmentalism di sini bisa kita cek di Simago, apakah dia Q4, Q3, Q2, atau Q1. Tergantung dari keinginan kita. Bila waktu 1 menit lagi Pak, bisa sedikit dipercepat. Baik, Pak. Nah,
Kedua, terkait referensi. Dalam penulisan jurnal, referensi menjadi penting karena di jurnal internasional yang kita tuju, upayakan referensi atau tulisan itu berasal dari jurnal tersebut. Misalkan jurnal environmentalism di Biflux, upayakan tulisan itu dari Biflux, banyak dari Biflux, sehingga memudahkan reviewer meloloskan tulisan jurnal kita. Ini penting, dan jangan lupa kita mereferensi atau mensitasi beberapa tulisan terkait environmentalism itu sendiri. Yang ketiga, kita cek plagiat. Cek plagiat ini bisa menggunakan Turnitin. Sekarang juga telah banyak web online untuk mencek plagiarisme dengan maksimal error 10%. Ini bisa kita gunakan. Yang keempat, diupayakan kita jangan mengirim paper yang sama di beberapa jurnal. Karena jurnal yang baik itu pasti akan melakukan screening proses. Jadi kita menunggu sampai jurnal kita itu diterima, Pak, ditolak. Karena ketika kita mengajukan ke jurnal-jurnal yang lain, otomatis bisa ditolak. Ini baiknya kita menunggu, dan setelah ditolak baru kita masukkan ke jurnal lain. Berikutnya, Pak. Ini hasil bahwa jurnal kita diterima, accepted letter bahwa kita diterima, jurnal kita siap dipublish dalam waktu tertentu. Di sini April 2020. Ini dari saya sedikit berbagi tentang riset. Bisa next, Pak. Kelemahan kita bangsa Indonesia itu adalah menulis. Sejak nenek moyang kita sudah berabad tahun yang lama membuat candi dengan metode yang luar biasa. Sayangnya metode dan drafting atau desain itu tidak tertulis. Andai saja nenek moyang kita gemar menulis, bisa jadi metode Bondowoso ataupun pendekatan Roro Jonggrang bisa menjadi sebuah metode terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdillah, luar biasa. Bagian terakhir itu kayaknya eye catching gitu Pak ya. Andai saja nenek moyang kita gemar menulis, maka bisa jadi kita pun juga bisa gemar menulis, lebih seperti itu. Baik Pak Abdillah, baik kawan-kawan para peserta bincang-bincang santai online, bila saja ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Ya, Pak siapa Pak, dengan Pak siapa? Anugrah. Silahkan Pak Rakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terkhusus kepada Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, terima kasih atas partisipasi yang diberikan. Saya ini Pak baru menyelesaikan S3 saya dari Universitas Brawijaya Malang terkait mengenai ilmu lingkungan. Saya sedikit sharing ke teman-teman bahwa saya ini bekerja di salah satu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga dulu sempat mengajar di Fakultas Teknik, tapi karena saya beralih jadi pegawai negeri, jadi belum sempat ini menjadi dosen lagi karena terkait mengenai kendala PNS nggak boleh jadi dosen, tapi boleh jadi dosen yayasan. Baik. Saya terkait mengenai karya ilmiah saya terkait waktu saya kuliah di UUB, Universitas Brawijaya Malang, itu mengenai ilmu lingkungan. Saya alhamdulillah saya Indeskopus itu ada di kuartil Q2 dan Q1. Lama prosesnya itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, kalau yang Q1-nya itu memakan waktu sampai 1 tahun. Terkait hal itu, saya dengan teman-teman, khususnya dosen-dosen muda, kebetulan saya belum dosen Pak, saya masih PNS murni. Ya, rencana nanti akan ke depan mau jadi dosen juga, kembali lagi ke hati Pak Anugrah, mohon maaf pertanyaannya untuk siapa Pak, dan kalau bisa mohon maaf dipersingkat. Untuk ini aja Pak, untuk teman-teman ini aja, kalau seumpama bisa yang berbicara yang terakhir tadi Pak, saya lupa namanya Pak, siapa namanya Pak? Pak Abdillah Pak, Pak Abdillah Pak. Pak Abdillah ya. Ini saya sharing Pak terkait mengenai penulisan jurnal. Penulisan jurnal itu biasanya kita saya sudah mengerti sekali yang Bapak
ceritakan, cuma ada sedikit yang kendala yang tadi yang sampai membuat saya bingung bahwa memang pada dasarnya kita harus lebih banyak menulis dan menulis. Cuma persoalan yang terkait mengenai penulisan ini, mungkin Bapak bisa ceritakan sejauh mana keterlibatan daripada Bapak sebagai mahasiswa dalam bidang penulisan tersebut. Apakah sudah betul-betul diterima di Terindeskopus atau tidak? Itu aja Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Nugrah. Silakan Pak Abdillah. Langsung ditanggapi saja Pak Abdillah. Pak Abdillah. Ya, silakan Pak Abdillah. Ya, silakan Pak. Ya, maaf Pak, bisa ditampilkan slide saya? Sudah ketutup Pak. Mohon maaf Pak, bisa ditampilkan slide saya? Ya, sebentar Pak ya. Terkait tadi pertanyaan dari Bapak yang dari Sulawesi Selatan, di tampilan slide saya bisa tampilkan hasil international conference dan tembus proceeding Scopus. Di sini bisa next. Ini tulisan saya berdasarkan hasil riset bersama pembimbing dari IPB, dan fokus judul penelitian saya di kawasan Taman Nasional Lorilindu, Provinsi Sulawesi Tengah. Bisa next ke bawah Pak. Next ke bawah, saya bisa memperlihatkan bahwa tulisan ini telah berhasil tembus Scopus, di mana dengan hasil international conference tadi yang saya laksanakan di tahun 2019, ini mencapai pada tahapan jurnal terindeks Scopus. Dan ini bisa terus Pak, bisa terus. Next ya, next. Biar bisa saya perlihatkan langsung ke Bapak yang dari Sulawesi Selatan bahwa tulisan yang hasil international conference ini di sini Pak. Ya, di sini bisa kita buka linknya baik di SP maupun di IOP Conference Internasional. Ini Abdillah Munawir, saya bersama pembimbing. Saya terkait flux energi, ini kerjasama Universitas Göttingen University. Ini bersama Ibu Dr. Tania Jun, Profesor Cecep Kusmana, dan Bapak Yudi Setiawan. Ini terkait flux energi. Ini untuk judul pertama saya dari riset yang saya lakukan, alhamdulillah tembus terindeks Scopus. Seperti ini mungkin Pak. Untuk mencek langsung bahwa itu Scopus apa tidak, bisa kita lanjut ke slide yang berikutnya Pak. Kita bisa cek di www.scopus.com apakah jurnal kita ini Scopus apa tidak. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa hasil tulisan saya setelah kita searching author, penulis, di sini nama saya Abdillah Munawir. Di sini bisa kita ketahui bahwa tulisan paper yang kita tulis ini Scopus apa tidak. Ini dari saya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah Munawir atas responnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari peserta bincang-bincang santai dosen muda online. Sayang sekali waktu juga yang harus membatasi kita. Namun sebelum kami mempersilahkan kepada Bapak Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo untuk menutup kegiatan kita. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan sertifikat penghargaan kepada seluruh pemateri kita yang pada hari ini telah sangat menginspirasi kita. Semoga saja para pemateri masih bersama kita. Yang pertama, sertifikat penghargaan kami berikan kepada Bapak Henry Bastaman selaku keynote speaker atau pembicara utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, sertifikat penghargaan kami berikan kepada Bapak Dr. Ernad Hawis Madupa. Terima kasih banyak Pak Hawis
atas partisipasinya pada kesempatan ini. Kemudian juga penghargaan kami dari panitia kepada Noviatin Syarifuddin selaku pembicara dari UKM. Thank you Sis Novi. And also kepada Cheng Kaiwah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you Cheng. Juga kepada Bapak Abdillah Munawir dan Bapak Surya Cipta Ramadan KT SPD MSC selaku pemateri pembicara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami banggakan, tibalah kita saya rasa pada sesi terakhir atau penghujung daripada kegiatan kita pada kali ini. Untuk itu atas nama panitia kami mengundang dengan hormat Bapak Ketua Jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo, Bapak Laodesiwi SP MSc, untuk menutup kegiatan kita secara resmi. Silahkan Pak Ketua Jurusan. Ya, terima kasih Pak Amar Ma'ruf atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang pada hari ini telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya dan pengalamannya. Tentunya ini mudah-mudahan kita harapkan sebagai amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah berbagi ilmu dalam rangka memotivasi kita sebagai dosen. Sebenarnya ini tidak terbatas kepada dosen muda, juga kepada dosen-dosen senior yang tentunya memotivasi kita untuk tetap melakukan riset dan publikasi. Pada kesempatan ini, saya mewakili jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo, mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dan terima kasih banyak kepada pertama Dr. Henry Bastaman, beliau sebagai tenaga ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian Bapak Dr. Hawis Madupa dari IPB, terima kasih sudah memberikan berbagi ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini tentunya memotivasi kita semua. Kemudian Ibu Noviatin Syarifuddin, terima kasih dari Malaysia. Cheng Kaiwah, Bapak Cheng Kaiwah, PhD, terima kasih. Kemudian narasumber Bapak Surya KT dan Bapak Abdillah, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan yang sudah membuka tadi dan tentunya mensupport kami dalam terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, terutama kepada Pak Amar beliau subhanallah beliau sudah walaupun lagi menempuh pendidikan S3, tetapi beliau punya komitmen yang tinggi dalam memajukan jurusan ilmu lingkungan. Pada hari ini juga terselenggara kegiatan yang direncanakan, tentunya ini berkat daripada kerjasama teman-teman panitia. Kami tidak bisa menyebut
sebutkan satu persatu tentunya. Sekali lagi terima kasih. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan dan kehilafan. Ya, melalui kesempatan ini kami ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan acara ini tentunya mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya tentunya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Acara bincang-bincang dosen muda dengan tema meningkatkan kepercayaan diri dosen muda dalam dunia riset dan publikasi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Kepala Ketua Jurusan, mohon maaf sudah siang Pak, jadi agak-agak kurang konsen atas kesediaannya untuk menutup rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Dekan, teman-teman panitia, seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada pelaksanaan webinar-webinar berikutnya. Kemudian perlu kami informasikan bahwa ada link untuk mengisi resume yang telah kami sebarluaskan di kolom chat maupun di WhatsApp grup kita. Mohon partisipasinya untuk mengisi link tersebut. Insya Allah 50 resume terbaik dari kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat eksklusif dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Haluoleo Kendari. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Cheng. See ya. Kedua.